Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarjana Informatika Program Studi Akuntansi dari kelas 635B05. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zulizar Mauli beserta rekan saya. Saya Ramdhani. Saya Farhanto Wilardi. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan hasil proyek buku kelompok kami yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terkomputerisasi pada Sistem Penyewaan Armada PT Seno Pratama Logistik. Proyek ini kami susun sebagai salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi dalam proses bisnis perusahaan, khususnya pada kegiatan penyewaan armada di PT Seno Pratama Logistik. Melalui analisis yang kami lakukan, kami berharap hasil dari proyek ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur pencatatan, pengolahan data, hingga sistem pelaporan yang digunakan perusahaan dalam mendukung proses operasional. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Latar belakang. Teknologi informasi mendorong kebutuhan pengelolaan bisnis yang cepat dan terintegrasi. Yang kedua, sektor logistik memerlukan sistem untuk mengatur penyewaan armada, transaksi, dan dokumen. Yang ketiga, PT Seno Pratama Logistik memakai sistem Mintera untuk pengelolaan operasional dan keuangan. Yang keempat, diperlukan analisis efektivitas sistem akuntansi untuk memastikan alur pencatatan berjalan optimal. Maksud dan tujuan. Yang pertama, menjelaskan proses bisnis penyewaan armada di PT Seno Pratama Logistik. Yang kedua, menganalisis sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan transaksi logistik. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala atau kelemahan pada sistem yang berjalan. Metode penelitian di proyek kami menggunakan dengan 4 metode. Yang pertama, observasi, mengamati langsung proses operasional dan penggunaan sistem Mintera. Yang kedua, wawancara, menggali informasi dari staf mengenai alur kerja, transaksi, dan kendala sistem. Lalu yang ketiga, studi dokumen, menganalisis SPK, laporan biaya, invoice, dan dokumen mendukung. Dan yang terakhir, keempat, ada studi literatur, menggunakan referensi teori dari buku dan jurnal sebagai dasar analisis. Pembahasan dalam laporan ini terbatas pada analisis proses bisnis, penyewaan armada, serta penggunaan sistem informasi akuntansi yang berjalan pada PT Seno Pratama Logistik. Profil PT Seno Pratama Logistik adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi untuk pengurusan JPT yang berdiri pada 2011 dan berlokasi di Jakarta Utara. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20 unit truk wingbox dan melayani pelanggan di Jabodetabek maupun luar daerah. Operasional didukung ERP untuk pencatatan, penjualan, dan laporan keuangan. Untuk pemesanan armada dilakukan melalui email atau WhatsApp dan dikelola dengan baik oleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi pada PT Seno Pratama Logistik. Di sini ada presiden direktur, yaitu Bapak Budi. Lalu ada business development manager, Bapak Surya. Dan di bagian finance accounting ada Varianto, lalu Windy, Dewi, Ramdhani, dan Widi. Lalu di bagian operasional ada Yana, Septian, dan para supir truk. Lanjut di bagian sales marketing manager ada Darmawan, dan tim sales marketing lain staffnya ada Wanda, ada Varian, ada Irfan Dani. Oke, selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan.
Yang pertama ada penerimaan order pelanggan, yaitu biasanya dilakukan oleh customer kita jika ingin order untuk unit Wingbox. Biasanya dihubungin pihak operasionalnya apakah unit tersebut ready, tersedia atau tidak. Lalu yang kedua ada pengiriman penawaran harga. Biasanya ini di bagian tim sales untuk mengajukan quotation atau penawaran harga kepada customer. Yang ketiga, input order ke sistem Wintera. Sistem ini otomatis membuat laporan order dan menghasilkan surat perintah kerja sebagai dasar operasional armada. Biasanya di sistem tersebut ada tanggalnya, tanggal unit tersebut, loading dan unloadingnya, tujuannya, customer dan salesnya siapa, lengkap semua ada di sistem. Lanjut yang keempat, pemberian biaya operasional seperti uang jalan dan biaya tambahan. Biasanya yang bertugas di bagian operasional di pool kami. Lanjut yang kelima, ada pelaksanaan pengiriman barang. Biasanya setelah melakukan unloading, driver kami menyerahkan surat jalan atau kwitansi saat proses bongkar muat, atau foto dan video saat proses bongkar muat untuk diberikan kepada customer kita jika ingin menanyakan unit-unit orderannya. Lanjut yang keenam ada pembuatan tagihan invoice. Biasanya dilakukan tim billing tagihan dengan dasar dari surat jalan dari driver tersebut. Jika surat jalannya sudah sampai di tim billing, maka invoice bisa langsung dibuat. Lanjut yang ketujuh, pencatatan laporan keuangan. Ada laporan penjualan, piutang, customer, kwitansi unit, laba rugi, neraca, dan laba kotor. Pencatatan laporan keuangan ini biasanya pengerjaannya pada bagian staff accounting dan finance. Baik, terima kasih kepada Saudara Nani atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem yang berjalan pada PT Sena Pratama Logistik. PT Sena Pratama Logistik ini menggunakan ERP Wintera untuk mengelola penyewaan armada, di mana seluruh transaksi dapat dipantau melalui menu laporan yang disediakan oleh sistem Wintera. Nah, sistem Wintera ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihan. Yang pertama, laporan otomatis dan data yang masuk. Jadi setiap data kita input, secara otomatis akan tercetak laporan pada sistem Wintera, mulai dari laporan orderan hingga laporan keuangan. Yang kedua, keamanan akses dengan ID dan password. Jadi setiap individu yang ingin mengakses ke sistem Wintera harus memasukkan ID dan password yang telah diberikan. Yang ketiga, tersedia audit trail. Audit trail ini menjadi bagian penting terutama dalam sistem pengendalian internal, karena untuk memastikan seluruh aktivitas terutama dalam penggunaan Wintera ini dapat diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, laporan sesuai dengan kebutuhan perusahaan logistik. Jadi sistem Wintera ini telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan jasa terutama di bidang logistik yang ada di Indonesia. Nah, di samping kelebihan, terdapat kekurangannya. Yang pertama, respon vendor dinilai lambat untuk perbaikan ataupun penambahan fitur. Yang kedua, pengembangan fitur baru membutuhkan biaya besar. Yang ketiga, sistem tidak dapat dimodifikasi mandiri. Segala sesuatu bergantung pada vendor. Jadi kalau kita ingin menambah fitur, entah itu menambah fitur mata uang asing ataupun menambah fitur baru lainnya, kita harus request kepada vendor dan membayar biaya tertentu. Nah, di sini kita akan mulai membahas dari use case diagram. Use case yang di sini ada customer service, billing, ada supervisor dan direktur. Kita mulai dari customer. Customer akan mengajukan order armada kepada PT Sena Pratama Logistik, di mana order tersebut akan diterima oleh customer service. Customer service akan menginput order tersebut ke dalam sistem. Setelah order ini berjalan, tim billing akan membuat invoice dan mengirimkan invoice kepada customer. Setelah tim billing membuat dan mengirim invoice, tim billing akan membuat laporan pendapatan order selama 1 bulan dan akan diterima oleh supervisor atau direktur.
Untuk lebih jelasnya, di sini kita akan menjelaskan melalui activity diagram. Di sini ada customer, customer service, billing, supervisor, dan direktur. Kita mulai dari customer, di mana customer akan membuat order, dan order ini akan diterima oleh customer service. Nah, customer service ini akan menginput order ke dalam sistem, serta menyiapkan data-data yang diperlukan oleh customer. Setelah itu, unit akan dikirimkan kepada customer sesuai permintaan. Nah, setelah order ini berjalan, customer akan tantangan surat jalan dan dokumen pendukung lainnya, di mana surat jalan ini dan dokumen pendukung lainnya ini akan dikirimkan kepada tim billing untuk membuat invoice. Tim billing akan membuat invoice dan mengirimkan invoice kepada customer. Setelah customer menerima, customer akan memeriksa kembali invoice apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, customer akan melakukan pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Apabila belum, customer akan menghubungi tim billing untuk dilakukan revisi invoice. Nah, setelah tim billing membuat dan mengirimkan invoice, tim billing akan membuat laporan pendapatan order selama 1 bulan dan menyerahkan kepada supervisor. Supervisor akan menerima laporan tersebut dan mengelola laporan ini menjadi laporan keuangan. Nah, supervisor akan menyerahkan laporan keuangan kepada direktur dan direktur akan membuat keputusan ke depannya bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem yang berjalan. Spesifikasinya yaitu dalam bentuk dokumen masukan. Yang pertama yaitu dalam dokumen. Armada telah diorder melalui via WhatsApp ataupun via email. Nah, yang kedua, fungsi yaitu sebagai dasar permintaan layanan penyewaan armada dari pelanggan sebelum dibuatkan SPK atau surat perintah kerja serta proses operasional lainnya. Jadi, order armada ini merupakan dasar permintaan sebelum terjadinya kegiatan operasional lainnya. Yang ketiga, sumbernya itu dari pelanggan itu sendiri, dikirim melalui grup atau chat WhatsApp ataupun lewat email. Nah, kita lihat contoh di sebelah kanan ini merupakan contoh grup WhatsApp antara customer dengan PT Seno Pratama Logistik. Jadi customer ini memesan untuk tanggal 15 November misalnya sebanyak 8 unit Wingbox untuk muat di Sukabumi dan dibongkar di daerah Bekasi dan juga Tangerang. Nah, ini adalah contoh komunikasi antara customer dengan PT Seno Pratama Logistik dalam pemesanan order armada. Nah, yang keempat, tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana operasional PT Seno Pratama Logistik ini sebagai penerima order. Jadi, dalam grup WhatsApp ini ada tim operasional yang akan menerima order ini dan juga ada customer service yang akan menginput order tersebut ke dalam sistem. Yang kelima, media, yaitu pesan digital melalui aplikasi WhatsApp ataupun email. Namun, untuk saat ini yang sering berjalan itu adalah kebanyakan melalui grup WhatsApp. Yang keenam, frekuensi. Setiap kali pelanggan melakukan pemesanan armada. Jadi ketika pelanggan ingin melakukan pemesanan armada, mereka akan mengirimkan pesan via grup WhatsApp ataupun email. Yang ketujuh, jumlah. Nah, jumlah ini tidak dibatasi sesuai dengan jumlah order yang masuk. Jadi, setiap ada order yang masuk, kita akan konfirmasi kepada customer jika kita memiliki unit yang memadai. Nah, untuk penjelasan tentang spesifikasi sistem berjalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan ke Anto sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu spesifikasi bentuk dokumen keluarannya. Nama dokumennya itu yaitu invoice. Ini tagihan untuk jasa transportasinya. Nah, fungsinya ini sebagai dokumen resmi penagihan biaya jasa penyewaan armada yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Sumbernya ini berasal dari bagian billing atau keuangan PT Seno Pratama Logistik. Nah, tujuannya ini ditujukan untuk pelanggan, misalnya PT Amarta Indah Otsuka, seperti di lampiran sebelahnya. Nah, medianya ini dicetak dalam bentuk kertas atau hard copy dan dikirimkan dalam bentuk PDF atau soft copy-nya juga. Nah, untuk frekuensinya yaitu setiap transaksi atau periode penagihan yang telah disepakati. Jadi jumlahnya itu hanya 1 lembar untuk pelanggan dan 1 lembar arsip untuk perusahaan. Nah, sebelahnya itu ada lampiran yang ditujukan kepada PT Amarta Indah Otsuka. Dia menyewa armada untuk Sukabumi Cikarang dan Sukabumi Tangerang. Di sini juga ada nominalnya, ada PPN-nya. Berikutnya kita masuk ke spesifikasi sistem komputernya.
Nah, yang pertama ini umum. Jadi, sistem komputernya digunakan perusahaan itu berfungsi untuk menjalankan sistem Wintera sebagai alat pencatatan order, pembuatan SPK, pengelolaan biaya operasional, serta pembuatan invoice dan laporan keuangan. Nah, sistem ini dirancang untuk dapat digunakan oleh beberapa bagian seperti operasional, billing, dan keuangan dengan akses yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya yang kedua ini perangkat lunak yang digunakan dalam sistem berjalan, yaitu ada sistem Wintera atau ERP yang digunakan untuk input order, SPK, pencatatan biaya, invoice, dan laporan keuangan. Yang kedua ada aplikasi perkantoran atau Microsoft Office dan setaranya. Ini digunakan untuk pembuatan dokumen administrasi seperti laporan tambahan atau rekap data. Dan yang terakhir itu email klien atau WhatsApp bot, digunakan untuk komunikasi order, konfirmasi, dan dokumentasi pendukung. Dan yang terakhir yaitu perangkat keras. Perangkat keras ini digunakan untuk mendukung operasional sistem, yang diantaranya meliputi komputer atau laptop staff yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Wintera dan melakukan input data. Yang kedua ada server system jika disediakan oleh vendor. Nah, ini fungsinya menyimpan database dan memungkinkan akses sistem secara terpusat. Yang ketiga ada jaringan internet atau router, digunakan untuk mengakses aplikasi berbasis web, komunikasi, dan sinkronisasi data. Yang keempat ada perangkat pendukung lain, yaitu ada printer untuk mencetak SPK atau invoice, dan scanner jika diperlukan untuk digitalisasi dokumen perjalanan. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke bagian permasalahan pokok. Nah, berdasarkan hasil analisis yang udah kita peroleh baik melalui wawancara, pengamatan, riset, dan lain sebagainya terhadap proses bisnis dan penggunaan sistem Wintera di PT Seino Pratama Logistik, yaitu terdapat beberapa permasalahan pokok yang mempengaruhi kelancaran pencatatan transaksi dan pengelolaan penyewaan armada. Yang pertama, alur penerimaan order belum sepenuhnya terdigitalisasi. Jadi customer itu masih mengirimkan ordernya melalui email atau WhatsApp. Nah, jadi datanya ini mudah tercecer dan sulit ditelusuri kembali, dan tidak ada format baku untuk pemesanannya. Yang kedua itu ada ketergantungan tinggi kepada vendor sistem. Nah, untuk Wintera ini tidak dapat dimodifikasi secara mandiri oleh perusahaan. Jadi perubahan kecil sekalipun, misalnya itu untuk penyesuaian format laporan atau penambahan kolom, harus melalui vendor, sehingga hal ini memperlambat proses operasionalnya. Lalu selanjutnya ada lambatnya penanganan perbaikan dan pengembangan fitur. Vendor ini perlu waktu yang lama untuk merespon keluhan atau permintaan fitur baru. Nah, ini juga yang menyebabkan proses bisnis terhambat. Dan yang keempat itu ada tidak semua dokumen pendukung terintegrasi secara digital. Contohnya bukti perjalanan, tanda tangan supir, dan beberapa dokumen fisik masih diproses manual, sehingga meningkatkan resiko hilang, rusak, dan tidak sinkron dengan data sistem. Dan yang terakhir, proses monitoring ritase dan biaya operasional belum real time, karena beberapa input biaya dilakukan setelah perjalanan selesai. Nah, jadi perusahaan itu membutuhkan waktu untuk melihat gambaran biaya aktual per ritase. Permasalahan tersebut tidak mengganggu keseluruhan operasional, namun berpotensi menghambat efektivitas sistem dalam jangka panjang apabila tidak segera ditangani. Maka dari itu kami mempunyai pemecahan masalahnya yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi dan mendukung kelancaran proses penyewaan armada di PT Seino Pratama Logistik. Berikut solusi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, penerapan form order digital terstandar. Jadi perusahaan itu dapat membuat formulir order online berbasis web atau Google Form untuk menggantikan order melalui chat. Nah, hal ini juga memudahkan pencatatan, penelusuran, dan pengarsipan data pelanggan. Yang kedua, ada pengembangan modul internal sederhana. Jadi ini kebutuhan kecil yang tidak membutuhkan perubahan besar, tapi perusahaan itu dapat mengembangkan modulnya sendiri, misalnya rekap ritase atau dashboard biaya, sehingga tidak selalu bergantung kepada vendor. Yang ketiga ada evaluasi kontrak dan SLA dengan vendor Wintera. Perusahaan ini dapat meninjau ulang perjanjian layanan agar respon vendor lebih cepat, termasuk dalam penetapan batas waktu perbaikan fitur.
Selanjutnya yang keempat, digitalisasi dokumen pendukung. Nah, penerapan elektronik SPK, unggahan bukti perjalanan, dan tanda tangan digital dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik serta meningkatkan akurasi data. Yang kelima, ada monitoring operasional secara berkala, yaitu untuk menyusun SOP untuk mencatat biaya operasional lebih awal, misalnya uang jalan dan uang tambahan, agar manajemen dapat memantau biaya secara mendekati real time. Yang terakhir, pelatihan rutin bagi pengguna sistem, yaitu untuk meningkatkan pemahaman staf operasional, billing, dan keuangan, serta tentang fitur yang tersedia, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, solusi-solusi ini bertujuan untuk memperkuat efisiensi sistem berjalan tanpa harus melakukan perubahan besar pada infrastruktur yang sudah ada. Diharapkannya solusi ini dapat dijalankan oleh PT Seino Pratama Logistik. Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap proses bisnis dan sistem informasi akuntansi pada PT Seino Pratama Logistik, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan sistem terkomputerisasi untuk mendukung kegiatan penyewaan armada. Penggunaan aplikasi Mentera dapat membantu mempercepat pencatatan transaksi, memperbaiki alur administrasi, serta menyediakan laporan operasional dan keuangan secara lebih terstruktur. Meskipun demikian, penerapan sistem masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek integrasi alur kerja, ketergantungan terhadap vendor, serta pengelolaan dokumen pendukung yang belum sepenuhnya digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem berjalan sudah memadai, tetapi masih memerlukan peningkatan agar mampu mendukung operasional logistik secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perusahaan. Lalu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan transaksi penyewaan armada dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi di PT Seino Pratama Logistik, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah: pertama, melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem informasi agar perusahaan dapat mengetahui apakah fitur yang ada masih sesuai dengan kebutuhan operasional. Dan yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian untuk memastikan seluruh data yang diinput ke dalam sistem konsisten dan sinkron. Yang ketiga, menyusun kebijakan internal terkait standar alur kerja digital sehingga setiap proses memiliki prosedur baku. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang lebih terstruktur dengan vendor, termasuk menetapkan mekanisme penanganan masalah dan pembaruan sistem agar proses perbaikan lebih cepat. Baik, berikut kami lampirkan juga daftar pustakanya. Ada dari Ardianto, Endaryati, Jogianto, Gisea, Nestari, Redi, W. Erawati. Daftar pustaka ini kami ambil dari 5 tahun terakhir. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.